Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa syafi'ina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul, bersua, bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada pagi hari ini judul kajian kita adalah kisah dakwah Nabi Ibrahim. Judulnya apa jemaah? Kisah dakwah Nabi Ibrahim. Tentunya kisah Nabi Ibrahim sangatlah panjang. Namun pada kesempatan pagi hari ini jemaah, kita hanya fokus bagaimana beliau alaihissalam mendakwahi kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam, di samping beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi, karena memang semua nabi yang datang setelah beliau itu dari keturunan beliau. Di samping beliau dikenal dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, beliau juga dikenal dengan Khalilullah. Apa jemaah? Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Khalilullah artinya adalah kekasih Allah. Jadi hanya ada dua nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah, kekasih Allah. Yang pertama adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua adalah siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa inna Allah ta'ala qad ittakhadhani khalila kama ittakhadha Ibrahima khalila. Maka sesungguhnya Allah Ta'ala telah menjadikan aku sebagai khalil, kekasih, kama ittakhadha Ibrahima khalila, sebagaimana Allah Ta'ala telah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai kekasih. Jadi hanya ada dua nabi yang mendapatkan gelar Khalilullah. Apa itu Khalilullah? Khalilullah itu artinya adalah kekasih Allah. Banyak orang-orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, banyak. Namun yang mencapai derajat Khalil itu hanya ada dua nabi. Karena cinta itu dalam bahasa Arab bertingkat-tingkat. Dan cinta yang paling tinggi adalah
khullah atau kekasih atau khalil. Jadi banyak orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala, namun yang mencapai derajat khalil itu hanya berapa? Hanya 2. Tidak semua orang yang dicintai oleh Allah itu mencapai derajat khalil. Karena derajat khalil ini derajat yang paling apa? Tinggi. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mencapai derajat khalil? Beliau mencapai derajat khalil karena besarnya cinta beliau alaihissalam kepada Allah Ta'ala. Sehingga walaupun cinta beliau kepada Allah konsekuensinya adalah hal-hal yang sangat berat, beliau tetap mengedepankan cinta beliau kepada Allah. Beliau rela dimusuhi orang sekota. Beliau rela dimusuhi oleh bapaknya sendiri demi mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Beliau rela meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang di situ tidak ada kehidupan demi mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Bahkan beliau rela untuk dibakar dan Allah Ta'ala selamatkan demi mendapatkan cinta Allah Ta'ala. Jadi karena besarnya cinta beliau kepada Allah Ta'ala, melebihi kecintaan beliau kepada diri dan keluarganya, dengannya Allah Ta'ala sangat mencintai Nabi Ibrahim dan beliau mendapatkan gelar apa? Khalil. Beliau mendapatkan gelar Khalil. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, pembahasan kita terkait Nabi Ibrahim alaihissalam atau sebelumnya, Allah Azza wa Jalla di banyak Al-Quran memerintahkan kita untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai teladan. Allah Ta'ala berfirman, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada untuk kalian suri tauladan yang baik pada pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam dan orang-orang yang bersamanya. Di ayat-ayat selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh telah ada pada mereka, yaitu Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersama mereka, suri tauladan yang baik untuk orang-orang yang berharap perjumpaan dengan Allah Ta'ala. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepadamu agar kamu mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Di dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ketika Allah Ta'ala menguji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian, Nabi Ibrahim menyelesaikannya dengan sempurna. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya aku wahai Ibrahim akan menjadikan engkau sebagai imam, sebagai teladan bagi manusia. Dan beberapa ayat yang lain jamaah yang intinya adalah perintah dari Allah Ta'ala untuk menjadikan Nabi Ibrahim sebagai apa? Teladan. Maka pada kesempatan malam hari ini jamaah, kita akan mempelajari kisah dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Pembahasan kita terkait kisah dakwah Nabi Ibrahim, kita akan fokus pada 3 poin. Yang pertama adalah dakwah beliau di Babilonia. Dakwah beliau di mana? Babilonia. Ini di Irak. Yang kedua adalah dakwah beliau kepada Raja Namrud. Bisa dibaca Namrud, bisa dibaca Numrud. Jadi bisa Nam, bisa Num. Bisa Namrud, bisa Numrud. Yang ketiga adalah dakwah beliau di kota Haran. Ini 3 fokus pembahasan terkait kisah dakwah Nabi Ibrahim. Yang pertama tadi dakwah di mana jamaah? Babilonia. Yang kedua mendakwai siapa? Namrud atau Numrud.
Yang ketiga dakwah di mana? Kota Haron. Kota Haron. Sekarang kita masuki pembahasan yang pertama, yaitu dakwah beliau di Babilonia. Babilonia jamaah adalah sebuah kota yang sangat terkenal. Sebuah kota yang sekarang terletak di negara Irak. Allah Azza wa Jalla atau Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah, beliau lahir di kota Babilonia dan beliau besar di kota Babilonia. Beliau lahir di kota Babilonia dan beliau juga tumbuh di kota Babilonia. Dan penduduk Babilonia ini jamaah, mereka adalah para penyembah asnam atau tamathil. Mereka adalah para penyembah berhala. Karenanya Allah Azza wa Jalla mengutus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendakwahi mereka. Dan di saat itu jamaah, Nabi Ibrahim masih muda. Beliau masih muda. Beliau harus mendakwahi orang satu kota yang semuanya adalah penyembah apa? Berhala. Allah Azza wa Jalla abadikan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an. Allah Ta'ala berfirman, "Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamatsilul lati antum laha aakifun." Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya, penduduk Babilonia, "Ma hadhihi tamatsil allati antum laha aakifun." Ini patung-patung apa yang kalian tekun beribadah kepadanya? Jadi penduduknya Nabi Ibrahim ini jamaah, kaumnya Nabi Ibrahim ini, mereka ketika beribadah kepada patung, mereka iktikaf. Iktikaf itu artinya tekun dalam beribadah. Jadi ketika mereka beribadah di hadapan patung-patung, mereka beribadah dengan apa? Tekun. Antum laha akifun. Apa jawaban mereka? Mereka menjawab, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka mengatakan, kami melakukan hal ini karena kami mendapati bapak-bapak kami dulu melakukan hal yang serupa. Jadi yang menjadikan mereka menyembah berhala jamaah adalah karena mengikuti siapa? Nenek moyang. Dan inilah jamaah di antara penghalang hidayah. Di antara penghalang hidayah adalah ketika seseorang telah datang kepada dia kebenaran, namun dia menolaknya dengan alasan ini adalah peninggalan nenek moyang. Dahulu orang kafir Quraisy pun ketika didakwahi Nabi Muhammad SAW, mereka juga mengatakan hal yang serupa. Kaumnya Nabi Ibrahim pun ketika didakwahi oleh Nabi Ibrahim, mereka mengatakan qalu wajadna aba'ana laha abidin. Mereka menjawab, kami mendapati bapak-bapak kami melakukan hal yang serupa. Mereka ketika mengatakan hal tersebut jamaah, mereka berharap agar Nabi Ibrahim berhenti dari dakwahnya. Karena jangan sampai Nabi Ibrahim, agar Nabi Ibrahim berhenti dari dakwahnya dengan cara mengatakan ini adalah kebiasaan orang-orang sebelum kita. Namun Nabi Ibrahim jamaah sangat berani. Beliau mengatakan, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Kalau begitu, kalian dan bapak-bapak kalian di dalam kesesatan yang nyata. Jadi Nabi Ibrahim malah mengatakan, kalau memang ini adalah yang dilakukan oleh bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian, berarti yang sesat bukan hanya kalian. Yang sesat adalah kalian dan siapa? Bapak-bapak kalian. Mereka pun heran jamaah. Baru pertama kali ada orang yang berani mengatakan kalau mereka apa? Sesat. Selama ini mereka beribadah kepada berhala aman-aman aja.
Ini ada anak muda mengatakan bahwasannya mereka sesat, bahkan bukan hanya mereka, pendahulu-pendahulu mereka juga sesat. Makanya mereka heran dan mereka mengatakan, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu ini datang kepada kami dengan kebenaran atau kamu ini bercanda, main-main saja. Jadi kamu serius mendakwahi kami atau anta minal la'ibin, atau kamu ini sekedar main-main saja? Ini kamu serius? Ini kamu adalah orang pertama loh yang berani menyalahkan kami. Sehingga mereka heran, ini kamu serius datang kepada kami dengan kebenaran, am anta minal la'ibin, atau kamu sekedar apa? Main-main saja. Apa kata Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim mengatakan, qala rabbukum rabbus samawati wal ard alladzi fatarahun. Rabb kalian seharusnya bukanlah patung-patung yang kalian buat dengan tangan kalian. Rabb kalian seharusnya adalah Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Alladzi fatarahunna wa ana ala dzalikum minasyahidin. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam jangan mendakwahi mereka, patung-patung yang kalian buat itu tidak layak untuk disembah. Lah orang mereka membuat patung, masa kemudian patung itu diapakan? Disembah. Harusnya yang menyembah itu yang dibuat atau yang membuat? Yang menyembah itu yang dibuat atau yang membuat? Yang dibuat kan? Yang diciptakan kan? Seharusnya kalau mau menyembah, harusnya berhala itu yang menyembah kalian. Karena kalian yang menciptakan siapa? Berhala. Ini nggak boleh. Apalagi ini kalian patung yang buat, kalian kemudian apa? Menyembahnya. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, qala barabbukum. Rabb kalian yang layak disembah adalah pencipta langit dan bumi. Ini maksud dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa yang kalian buat tidak layak disembah, yang layak disembah adalah pencipta langit dan bumi. Kemudian Nabi Ibrahim jamaah meninggalkan mereka, dan Nabi Ibrahim mengatakan, wallahi la akidanna asnamakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, saya akan membuat tipu daya terhadap patung-patung kalian setelah kalian meninggalkan, setelah kalian pergi. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah, beliau bertekad untuk menghancurkan apa? Patung-patung. Sampai datang suatu hari. Jadi dialog pertama sudah selesai. Datang suatu hari, mereka penduduk Babilonia akan mengadakan perayaan, yang dimana perayaan ini jamaah dilaksanakan di luar kota Babilonia. Dan di saat itu jamaah mereka mengajak Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika diajak, ayo Ibrahim, kita keluar dari Babilonia untuk mengadakan perayaan. Nabi Ibrahim tidak mau. Justru beliau melihat ini adalah kesempatan untuk menghancurkan patung. Tatkala seluruh penduduk Babilonia meninggalkan kota Babilonia, Nabi Ibrahim beralasan, inni sakim, saya sakit. Perhatikan kata sakim. Sakim itu kalau dalam bahasa Arab adalah isim fa'il. Isim fa'il itu menunjukkan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu artinya sekarang atau akan. Maka ketika Nabi Ibrahim mengatakan saya sakit, maknanya adalah saya akan sakit. Nabi Ibrahim sedang tidak berdusta. Namun dalam bahasa Arab dalam bahasa Arab istilahnya tauriyah. Saya ini akan sakit. Yang namanya manusia suatu saat akan sakit. Jadi yang mereka pahami sekarang sedang sakit. Namun yang dimaksud oleh Nabi Ibrahim adalah saya manusia suatu saat akan sakit. Atau makna dari sakit di sini jamaah adalah sakit hati ketika melihat kesyirikan mereka.
Inilah dusta pertama dalam tanda kutip yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika beliau diajak melakukan perayaan-perayaan kesyirikan, beliau tidak mau dan beliau beralasan saya akan sakit. Kemudian setelah penduduk Babilonia meninggalkan kota Babilonia, maka apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim? Faja'alahum judzadan. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Dihancurkanlah semua berhala-berhala tersebut kecuali berhala yang paling besar. Buat apa? La'allahum yarji'un, la'allahum ilaihi yarji'un. Agar mereka kembali kepada Nabi Ibrahim. Jadi mohon maaf jamaah, Nabi Ibrahim ini sengaja cari masalah. Berhalanya dihancurkan, satu dibiarkan, biar apa? Biar nanti Ibrahim dipanggil dan satu yang tidak dihancurkan ini dijadikan hujah. Dijadikan hujah untuk mendakwahi kaumnya. Betul jamaah, apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim menjadikan mereka memanggil Nabi Ibrahim. Ketika mereka pulang menuju kota Babilonia, mereka mendapati Tuhan-Tuhan mereka sudah apa? Hancur. Mereka mengatakan, "Man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminadh dhalimin." Siapa yang menghancurkan berhala-berhala kita? Siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kita? Sesungguhnya dia adalah orang yang berbuat zalim. Sebenarnya yang zalim mereka. Ketika mereka melakukan ibadah apa? Ketika mereka melakukan syirik. Karena syirik adalah zalim terbesar. Namun mereka mengatakan yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami, dia adalah orang yang berbuat zalim. Kemudian salah seorang di antara mereka mengatakan, qalu sami'na fata yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan, sesungguhnya kami mendengar ada seorang fatan. Fatan itu artinya pemuda. Berarti di saat itu Nabi Ibrahim masih apa? Masih muda. Ada yang mengatakan umurnya 20-an. Yadhkuruhum, yang dia ini menyebutkan keburukan-keburukan berhala tersebut. Berhala itu tidak mendengar, tidak bisa mengabulkan apa yang kalian minta dan seterusnya. Yuqalu lahu Ibrahim. Namanya adalah siapa? Ibrahim. Akhirnya dipanggillah Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah di hadapan seluruh manusia. Ini memang yang dicari sama siapa? Nabi Ibrahim. Kalau zaman sekarang mau ngumpulin orang gampang, tinggal buat pengumuman di grup. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau ingin melakukan hal tersebut, maka beliau melakukan hal tadi. Semua berhala dihancurkan kecuali berapa? Satu. Di saat itu mereka bertanya, man fa'ala hada bi alihatina. Mereka mengatakan, a anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrahim? Apakah engkau yang melakukan ini semua terhadap Tuhan-Tuhan kami wahai Ibrahim? Ini kamu semua yang melakukan. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Bal fa'alahu kabiruhum hada. Yang melakukan adalah berhala yang paling besar. Ini dusta yang keberapa? 2. Fas'aluhum in kanu yantikun. Kata Nabi Ibrahim, tanya sama berhala-berhala yang sudah hancur ini, kalau mereka bisa berbicara. Sebenarnya ini tidak dusta. Namun Nabi Ibrahim mengatakan fakta namun bersyarat. Yang melakukan adalah yang besar. Syaratnya kalau berhala bisa jawab. Saya ulangi. Yang melakukan adalah berhala yang paling besar dengan syarat berhala bisa jawab. Tatkala berhala tidak bisa jawab, berarti yang melakukan bukan yang besar. Jelas ya, Mak? Jadi ini namanya tauriyah. Kita bilang A, tapi maksud yang difahami oleh pendengar adalah B. Dalam kondisi darurat jamaah dibolehkan.
dalam kondisi darurat. Namun secara asal seorang muslim itu harus jelas dan jujur. Namun dalam kondisi darurat dibolehkan. Nabi Ibrahim mengatakan fas'aluhum in kanu yantikun. Yang melakukan yang besar jika tanyalah kepada mereka jika berhala-berhala itu bisa jawab. Karena berhala-berhala itu tidak bisa jawab, berarti yang melakukan bukan yang besar. Ini makna dari perkataan Nabi Ibrahim. Faraja'u ila anfusihim. Akhirnya mereka pun sadar jamaah. Jadi mereka sadar bahwasannya apa yang mereka ibadahi itu tidak bisa berbicara. Sebenarnya mereka sudah sadar. Apa yang mereka ibadahi itu tidak bisa memberikan manfaat, tidak bisa memberikan mudarat. Di saat itulah jamaah Nabi Ibrahim mengatakan, afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Apakah kalian akan menyembah selain Allah yang tidak bisa memberikan manfaat, tidak pula bisa memberikan mudarat? Jadi jamaah, ini kisah pertama dakwah Nabi Ibrahim di kota Babilonia. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam mendakwahi orang-orang penyembah berhala. Setelah itu jamaah, mereka marah besar dan mereka mengatakan harriku wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Bakar Ibrahim, tolong Tuhan-Tuhan kalian. Jadi mereka mengatakan bakar Ibrahim dan tolonglah Tuhan-Tuhan kalian. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala jamaah, mereka pun membuat api yang sangat besar, bunyanan yang dimana api itu berada kanan kirinya isinya bangunan. Jadi apinya itu biar api panasnya itu terpusat, kanan kirinya isinya bangunan. Jadi biar panasnya terpusat. Dan apinya jamaah sangat besar. Bahkan disebutkan dari sejak zaman Nabi Adam sampai detik itu tidak ada api yang lebih besar daripada api yang digunakan untuk membakar Nabi Ibrahim. Semua penduduk kota Babilonia jamaah, mereka ingin ikut andil dalam membuat api tersebut. Sampai kakek-kakek, nenek-nenek yang jarang keluar rumah, mereka pun keluar rumah hanya ingin ikut urun kayu. Bahkan di antara mereka yang sakit mengatakan, nanti kalau saya sembuh saya akan urun kayu. Jadi apinya sangat besar, api sangat besar, kemudian dikelilingi tembok. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah, di saat itu beliau dilepas pakaiannya, dan karena apinya sangat besar sehingga mereka membuat manjanik. Manjanik itu seperti ketapel besar. Jadi mereka nggak mungkin nyuruh Nabi Ibrahim masuk, namun mereka membuat manjanik, ketapel besar. Kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam api tersebut mulai ketapel besar, dan beliau mengatakan hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Hasbiyallah, cukuplah Allah bagiku, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baik penolong. Ini perkataan Nabi Ibrahim ketika beliau dalam kondisi berat. Allah Azza wa Jalla jamaah selamatkan nabinya. Allah Ta'ala berfirman, ya nar kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah dingin, wasalaman, dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Perhatikan jamaah, Allah Ta'ala tidak hanya mengatakan jadilah dingin, namun Allah Ta'ala juga mengatakan jadilah dingin dan mendatangkan keselamatan. Karena dingin itu juga menyiksa. Sebagaimana panas itu menyiksa, dingin juga menyiksa. Jadi kan kalau pergi ke Dieng, ketika dingin sekali, tersiksa nggak jamaah? Tersiksa. Makanya Allah Ta'ala mengatakan kuni bardan, jadilah dingin dan keselamatan. Artinya api itu yang awalnya membakar namun menjadi kesejukan untuk Nabi Ibrahim. Di saat itu jamaah, ahli tafsir menyebutkan semua binatang mereka ingin memadamkan api tersebut kecuali satu. Apa itu? Cicak.
Dia meniup api tersebut agar apinya semakin apa? Besar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membunuh apa? Cicak. Amaron Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biqatlil waza'i wasammahu fuwaisiqa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk membunuh cicak dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya dengan fuwaisiq. Fuwaisik itu hewan perusak. Jadi fuwaisik itu hewan perusak seperti tikus, ular, diantaranya adalah apa? Cicak. Ini dakwah Nabi Ibrahim yang pertama. Allah Azza wa Jalla jamaah selamatkan Nabi Ibrahim. Bersamaan dengan nyatanya dalil, nyatanya bukti, nyatanya hujjah Nabi Ibrahim di hadapan mereka. Kemudian Allah Ta'ala berikan mukjizat kepada Nabi Ibrahim, dibakar namun Allah Ta'ala selamatkan jamaah. Bersamaan dengan hal itu mereka juga tidak mau apa? Beriman. Ini menunjukkan jamaah betapa kesyirikan itu sudah mengakar di hati mereka. Sudah melihat bukti yang sangat nyata, mukjizat yang sangat nyata. Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar, namun ternyata mereka tetap tidak mau apa? Beriman. Kemudian kita masuki dakwah yang kedua. Mendakwai siapa jamaah? Namrud atau Numrud. Ada dua orang yang sangat sombong. Dan puncak kesombongan mereka adalah ketika mereka mengaku sebagai siapa? Tuhan. Siapa dua raja tersebut? Yang pertama adalah siapa? Namrud. Yang kedua adalah Fir'aun. Sebagaimana Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, maka Namrud juga mengaku sebagai Tuhan. Jadi jamaah, ada 4 orang yang dia memiliki kekuasaan yang sangat luas. 2 muslim, 2 kafir. 2 muslim adalah Nabi Sulaiman dan Zulkarnain. Ini kekuasaannya sangat luas. Ada 2 yang kafir. Yang pertama adalah Namrud, yang kedua adalah Bahtanassar. Ini 2 raja yang kafir, yang kekuasaannya sangat luas. Di antaranya siapa? Namrud. Allah Azza wa Jalla utus Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mendakwahi Namrud. Namrud di mana? Ahli sejarah ada yang mengatakan Namrud ini juga ada di kota Babilonia. Jadi setelah tersebar isu, tersebar kabar akan dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam dan beliau diselamatkan oleh Allah Ta'ala, di saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam dipanggil sama siapa? Namrud. Allah Azza wa Jalla abadikan kisah tersebut di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk. Tidaklah engkau perhatikan seseorang yang dia mendebat Nabi Ibrahim, an atahullahul mulk, setelah Allah Ta'ala berikan kepadanya kerajaan. Jadi Namrud ini jamaah, dia mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam dalam masalah ketuhanan. Kapan? Ketika dia diberikan apa? Kerajaan. Jadi kadang jamaah ada orang-orang yang ketika diberikan nikmat dunia justru semakin jauh dari Allah Ta'ala. Di antara contohnya adalah Namrud. Dia mengaku sebagai Tuhan, bahkan mendebat utusan Allah Nabi Ibrahim. Kapan? Ketika diberikan apa? Kerajaan. Allah Ta'ala melanjutkan firman-Nya. Qala Ibrahim Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Nabi Ibrahim mendakwahi Namrud, sesungguhnya Rabbku dialah yang dapat menghidupkan dan mematikan. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Apa yang dia lakukan? Dia mendatangkan 2 orang yang akan dieksekusi. 2 orang yang sudah divonis mati. Didatangkan 2 orang tersebut, A sama B. Si A nggak jadi dieksekusi, sedangkan si B kemudian diapakan? Dieksekusi. Dia mengatakan, saya menghidupkan si A, saya mematikan si B.
Ini anak kecilnya tahu jamaah bahwasannya Namrud itu tidak menghidupkan, tidak pula apa? Mematikan. Namun Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah fokus dengan hujah yang kedua. Beliau mendatangkan hujah yang kedua, beliau mengatakan qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Sesungguhnya Allah Ta'ala menerbitkan matahari dari arah timur, coba datangkan matahari dari arah barat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Fabuhitalladzi kafar. Maka terdiamlah orang yang kufur kepada Allah Ta'ala. Di saat itu jamaah, Namrud tidak bisa jawab. Mungkin ada yang mengatakan, Ustaz, kenapa Namrud tidak mengatakan, coba Allah Ta'ala suruh mendatangkan matahari dari barat. Tadi kan Namrud disuruh mendatangkan matahari dari barat, dia tidak bisa. Ada yang bertanya, kenapa kok Namrud tidak meminta agar Ibrahim meminta kepada Allah agar menerbitkan dari barat? Kata para ulama, kalau seandainya Nabi Ibrahim minta dan Allah Ta'ala kabulkan, maka Namrud akan malu di hadapan siapa? Kaumnya. Bahwasannya dia bukanlah seorang Tuhan, sehingga dia tidak berani meminta hal tersebut. Sebagian ahli tafsir jamaah, mereka menyebutkan bahwasannya Namrud setelah itu Allah Ta'ala siksa dengan mengirim kepadanya binatang kecil. Ada yang mengatakan nyamuk, ada yang mengatakan lalat. Yang dimana binatang kecil ini jamaah masuk ke dalam kepalanya. Disebutkan bahwasannya kepalanya ini senantiasa merasa sakit. Baru merasakan tenang, baru merasakan nyaman ketika dipukul. Jadi semakin besar pukulannya, semakin apa? Nyaman. Bayangkan jamaah, seseorang kepalanya sakit, baru merasa nyaman ketika dia apa kan? Dipukul. Dan itu jamaah, sebagian ahli sejarah menyebutkan berlangsung selama 400 tahun. Jadi 400 tahun dia hidup dalam kesombongan mengaku sebagai Tuhan. 400 tahun setelahnya dia disiksa di dunia dengan kepala yang senantiasa merasa sakit. Baru kemudian setelah itu jamaah Allah Ta'ala binasakan Namrud. Setelah kejadian itu jamaah, Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi Ibrahim untuk keluar dari Babilonia. Jadi di Babilonia beliau mendakwahi dua. Yang pertama mendakwahi penduduk Babilonia yang menyembah berhala. Yang kedua beliau mendakwahi siapa? Namrud. Ketika beliau keluar dari Babilonia, beliau berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang termasuk orang soleh. Padahal di saat itu jamaah Nabi Ibrahim masih muda, belum menikah, tapi beliau sudah berdoa kepada Allah agar dianugerahkan anak yang soleh. Kapan Allah Ta'ala kabulkan? Allah Ta'ala kabulkan jamaah ketika beliau sudah berumur kurang lebih 100 tahun. Berarti doanya 20 tahunan dikabulkan setelah berapa? 100 tahun. Berarti nunggunya berapa tahun? 80 tahun. Allah Ta'ala berfirman, falamma i'tazalahum, ketika Nabi Ibrahim meninggalkan penduduk Babilonia, wa ma ya'buduna min dunillah, dan apa yang mereka sembah selain Allah, wa habna lahu Ishaq wa Ya'qub wa kullan ja'alna nabiyya. Kami anugerahkan kepada Nabi Ibrahim Ishaq dan Ya'qub, wa kullan ja'alna nabiyya, dan kedua-duanya kami jadikan seorang nabi. Di saat Nabi Ibrahim keluar dari kota Babilonia juga jamaah, Nabi Ibrahim bertemu dengan Nabi Lut. Nabi Lut ini adalah sepupunya Nabi Ibrahim. Didakwahi sama Nabi Ibrahim dan akhirnya Nabi Lut beriman dan Nabi Lut diutus kepada kaum Sodom. Sedangkan Nabi Ibrahim pergi ke Haran.
Jadi kalau Nabi Lut diutusnya kepada kaum Sodom yang ada di Syam, sekarang di negara Yordania. Sedangkan Nabi Ibrahim, beliau berdakwah kemana? Ke Haran. Inilah dakwah ketiga. Ketika beliau pergi ke kota Haran, jamaah, Haran ini adalah kota yang terletak di perbatasan Turki dan Syam, yang sekarang masuk ke kota Turki. Di saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam mendapati orang-orang yang menyekutukan Allah Ta'ala. Mereka juga melakukan perbuatan syirik. Hanya saja kalau penduduk Babilonia mereka menyembah berhala, kalau penduduk Haran mereka menyembah apa? Benda-benda langit. Jadi kalau penduduk Babilonia menyembah berhala, sedangkan penduduk Haran mereka menyembah apa? Benda-benda langit. Allah Azza wa Jalla abadikan kisah Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Ketika memasuki waktu malam, Nabi Ibrahim melihat bintang. Qala hadza rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Robku. Bukan dalam rangka meyakini bintang ini sebagai Tuhan, namun sebagai metode dalam berdakwah. Ingat jamaah, Nabi Ibrahim bukan sedang mencari Tuhan. Nabi Ibrahim sudah tahu Tuhannya Allah sejak berdakwah di mana? Di kota Babilonia. Tapi ini metode berdakwah. Qala hadza rabbi, ini adalah Rabbku. Falamma afala qala la uhibbul afilin. Ketika bintang itu pergi, Nabi Ibrahim mengatakan, saya tidak suka dengan Tuhan yang pergi. Artinya, kalian wahai penyembah bintang, bintang nggak layak untuk disembah. Kenapa? Bintang itu akan pergi. Falamma ra'al qamar. Ketika Nabi Ibrahim melihat bintang, melihat bulan, bazighon, terbit, muncul. Qala hadza rabbi. Falamma afala qala la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumidz zalimin. Karena minal zalim. Ketika Nabi Ibrahim melihat bulan, Nabi Ibrahim mengatakan, ini adalah Rabbku. Ingat, ini cara untuk mendakwahi mereka. Bukan sedang meyakini bulan sebagai apa? Tuhan. Falamma afala, ketika bulan itu hilang, qala la illam yahdini rabbi, kalau seandainya Rabbku yaitu Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, maka aku akan termasuk orang yang sesat. Jadi bulan itu tidak layak diibadahi karena dia juga akan pergi. Falamma ra'a asy-syamsa bazighatan. Kemudian Nabi Ibrahim melihat matahari yang terbit. Qala hadza rabbi hadza akbar. Ini adalah Tuhanku dan dia lebih apa? Besar. Falamma afalat, ketika matahari itu pergi, qala ya qaumi inni bari'un mimma tusyrikun. Wahai kaumku, saya berlepas diri dari perbuatan syirik kalian. Jadi jamaah, Nabi Ibrahim mendakwahi mereka dengan cara bintang tidak layak diibadahi karena dia akan hilang. Bulan tidak layak diibadahi, dia akan hilang pula. Matahari tidak layak diibadahi, dia akan hilang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan setelahnya, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda jami'an. Saya menghadapkan wajahku kepada Allah pencipta langit dan bumi. Jadi bintang enggak layak diibadahi, bulan tidak layak diibadahi, matahari tidak layak diibadahi. Yang layak diibadahi adalah pencipta bintang, pencipta bulan, pencipta matahari, pencipta langit dan bumi. Di saat itu jamaah penduduk Haran mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahajahu qaumuh qala atuhajuni fillahi wa qad hadan wala akhafu ma tusyrikuna bih. Penduduknya jamaah penduduk kota Haran mendebat Nabi Ibrahim. Hati-hati engkau wahai Ibrahim, bisa jadi engkau akan terkena malapetaka ketika engkau mengatakan bintang tidak layak diibadahi,
bulan tidak layak diibadahi, matahari tidak layak diibadahi, bisa jadi kamu akan terkena apa? Malapetaka. Apa kata Nabi Ibrahim? Wa kaifa akhafu ma tusyrikun? Bagaimana saya takut dengan sesembahan kalian, dengan sesembahan yang kalian sembah selain Allah. Wala takhafuna annakum asyraktum billah, dan kalian tidak takut ketika kalian berbuat syirik kepada Allah. Harusnya yang takut tuh kalian, bukan saya. Saya sama sekali nggak takut ketika saya mengatakan bintang tidak layak diibadahi, bulan tidak layak diibadahi, matahari tidak layak diibadahi. Harusnya yang takut siapa? Kalian ketika kalian berbuat syirik. Kemudian Allah Ta'ala berfirman setelahnya, alladzina amanu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kesyirikan, faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka bagi mereka adalah keamanan dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan apa? Petunjuk. Jadi jamaah yang ingin mendapatkan keamanan baik di dunia apalagi kelak di mana? Di akhirat. Caranya adalah beriman, jangan campur adukkan keimanan dengan apa? Kesyirikan. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Walam yalbisu imanahum bizulmin, tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman. Zalim di sini jamaah ditafsirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesyirikan. Orang-orang yang beriman kemudian tidak berbuat syirik, faulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, maka mereka adalah orang-orang yang merasa aman baik di dunia apalagi kelak di mana? Di akhirat. Gak akan takut dengan azab Allah Ta'ala. Kapan? Ketika beriman dan tidak berbuat syirik. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan apa? Petunjuk. Jadi siapa yang ingin mendapatkan petunjuk, merasa aman di dunia, terlebih kelak di akhirat, caranya adalah beriman dan tidak berbuat syirik. Syirik besar atau kecil? Besar dan kecil. Syirik besar kita tinggalkan, syirik kecil juga kita tinggalkan. Dengannya insya Allah kita akan mendapatkan apa? Keamanan. Ini kisah dakwah Nabi Ibrahim secara ringkas. Saya ulangi jamaah, ada 3. Tadi yang pertama berdakwah di mana? Babilonia, mendakwai penyembah berhala. Yang kedua mendakwai siapa? Namrud yang mengaku sebagai Tuhan. Yang ketiga mendakwai penduduk Haran yang mereka menyembah apa? Benda-benda langit. Pelajaran yang bisa kita ambil secara ringkas jamaah, bahwasannya siapa yang ingin mendapatkan keamanan, merasa aman baik di dunia terlebih kelak di akhirat, caranya adalah beriman dan jangan berbuat syirik, baik yang kecil maupun yang besar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.